Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada di sini juga yang dilanggar di dalam 10 perintah Allah ini, yakni jangan mencuri. Fakta. Iya, saudara kami Kristen dan Katolik telah mencuri kitab suci. Ya, kitab sucinya orang Yahudi diambil, dicuri, lalu dijadikan sebagai Bible, Biblos. Ini kan tanah kan? Tanah ini kan Bible-nya orang Yahudi kan? Iya. Dari Kejadian sampai 2 Tawarik. Ya. Diterjemahkan menjadi ini. Ya, ini namanya Septuaginta. Oke, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Terus Kristen kan mempunyai dokumen yang namanya Perjanjian Baru kan? Ya. Nah, ini Perjanjian Baru doang nih. Ini sih cuma Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Tidak ada Perjanjian Lamanya, ini Perjanjian Baru. Yang terjadi adalah, dan ini terus dalam bahasa Yunani juga. Yang terjadi adalah ini bahasa Ibrani punya orang Yahudi diterjemahkan ke bahasa Yunani, oke? Ini punya Kristen, Perjanjian Baru ditulis juga dalam bahasa Yunani. Ini ditempel nih, yang perjanjian ini kan perjanjian menjadi Perjanjian Lama kan? Ini kan Perjanjian Baru kan? Ditempel. Enak kan suaranya? Ya, luar biasa teman-teman. Menurut para Ustadz Kadrun ini menuduh bahwa Kristen mencuri kitab Taurat sehingga terjadilah Alkitab. Benarkah demikian? Mari kita tonton bersama bagaimana para apologet menjelaskan. Silakan. Pak orang awam. Halo, pagi ya, Bang. Bapak, vibrasinya, saya baca vibrasinya ini Bapak Kristen ini, betul ya? Ya, nggak apa-apa. Iya. Saya mau cari yang Muslim nih. Silakan. Gini Bang, nih. Ya. Iya, gini Bang. Saya minta maaf juga nih Bang, karena kan saya kan mulai Abang masuk di TikTok kan saya perhatikan dari mulai Abang pakai baju koko kemarin pakai peci, saya kira saat Abang Muslim seperti biasa, Muslim yang apalah, yang seperti di Indonesia yang umum lah. Ternyata saya dengar lagi, saya ikuti lagi, ternyata Abang menyembah Yesus ya Bang ya, menyembah Yesus Kristus ya Bang ya. Baru aja Bang, baru aja. Kalau sebelumnya saya nggak pernah menyembah Yesus Bang. Kalau sebelumnya Bang, hanya 2 yang saya sembah, yang manusia ya. Kalau nggak nyembah Muhammad, nyembah Ibrahim, itu aja. Gini cara nyembahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ternyata dalam Al-Quran Bang, dalam Al-Quran saya, kami ini tidak boleh Bang membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Nah kalau nyembah Muhammad dan Ibrahim, kenapa Yesus nggak disembah? Makanya sekarang baru-baru ini saya sudah mulai menyembah Yesus. Jadi Abang apakah memang murtadin atau gimana Bang? Saya mau pengen tanya karena saya baru ini saya ikut pembalapan, cuman saya udah perhatikan sebelumnya Ya. gitu Bang.
Ya, sebenarnya Bang, gini ya, kadang orang salah persepsi nih Bang, orang awam. Yang dikatakan murtadin itu sebenarnya dia keluar dari dinnya. Allah membedakan secara syariat di bawah Bang, orang awam. Kebanyakan murtadin itu menurut definisi Abang apa? Misalnya dari pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus kan, betul? Iya kan, iya betul. Itu kan definisi awam. Dan mu'alaf itu misalnya dari pengikut Al-Masih menjadi pengikut Muhammad kan, mu'alaf. Iya betul Bang. Jadi saya terangkan Bang, saya ini masih dari dulu sampai detik ini tetap menjadi pengikut Muhammad. Saya Muslim pengikut Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Tetap, ya. Maksud murtadin itu gini Bang, dalam Qur'annya. Murtad keluar, din keluar dari din, ya. Betul. Din itu Bang, Allah bedakan secara syariat di bawah. Tapi din itu ke atas itu satu, kepada sang sumber. Ya, din orang awam, din abang orang awam ini Injil abang. Kalau abang yang sudah menjadi pengikut Yesus, kitabnya Injil, jika abang melakukan hal-hal yang di luar apa yang dikatakan Injil, abang sudah otomatis murtadin dari pengikut Yesus. Seperti itu Bang. Justru yang saya lihat yang udah murtadin siapa? Juma dan API sendiri Bang. Jadi Bang, termasuk ulama-ulama itu murtadin semua Bang, bagi saya. Ulama, Juma, mereka murtadin. Artinya apa Bang? Sama definisinya kayak Abang. Mereka itu sudah keluar dari apa yang diajarkan Al-Quran, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan A, mereka mengatakan B. Jadi yang murtadin itu sesungguhnya adalah Juma dan ulama-ulama itu Bang, ustadz-ustadz itu. Jadi bukan dari pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus, bukan. Itu bukan murtadin, itu cuma pindah syariat Bang, kayak Bang Pendi, Adi Pendi, sama orang Aceh ya? Orang Aceh sama Pak Saifuddin Ibrahim. Itu cuma orang pindah syariat, awalnya pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus. Cuma pindah syariat aja Bang, bukan murtadin beliau. Tapi Bang, begitu juga mu'alaf. Bukan maksudnya dari pengikut Al-Masih putra Maryam menjadi pengikut Muhammad, itu bukan mu'alaf. Ya, cuma pindah syariat doang. Tapi rugi Bang, di Quran rugi Bang. Jadi gini Bang, orang awam, saya sarankan sebagai orang Muslim pengikut Muhammad, saya sarankan Bang, ya, kalau kalian berpindah menjadi pengikut Yesus, saya sarankan nggak masalah. Tapi kalau kalian dari pengikut Yesus berpindah menjadi pengikut Muhammad, nggak saya sarankan, rugi. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Iya. Abang tahu kenapa rugi? Nggak tahu Bang. Kenapa Bang? Abang mau tahu kenapa rugi? Karena begini Bang. Ya, saya ulang ya. Kalau ada orang pengikut Muhammad berpindah menjadi pengikut Yesus, Al-Masih putra Maryam, ya nggak apa. Justru kalau misalnya Quranmu nggak jelas, kau pindah aja udah, pindah ke situ. Ya biar jelas, kau baca kitabnya biar jelas, kau pindah ke situ. Saya sarankan bagi kamu yang mengatakan kitab Al-Quranmu nggak jelas. Tetapi saya tidak menyarankan menurut Al-Quran untuk pengikut Al-Masih putra Maryam ini berpindah menjadi pengikut Muhammad. Rugi. Kenapa rugi? Allah mengatakan begini Bang, orang awam. Ada firman Allah saat Al-Masih putra Maryam itu digantung di kayu salib, ya. Allah melakukan 4 hal kepada beliau. Saya bacakan aja yang keempat. Waja'ilul ladzina tabauka, dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Al-Masih putra Maryam, bukan orang pengikut Muhammad ya. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Al-Masih putra Maryam fauqa itu lebih unggul Bang. Dalam hal apa? Semuanya, kedudukannya fauqa, lebih unggul. Dari siapa? Dari orang yang menolak Al-Masih putra Maryam. Sampai kapan Allah meninggikan kedudukan pengikut Al-Masih putra Maryam daripada orang yang menolak Al-Masih putra Maryam? Ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Host, apa yang diunggulkan?
Allah kepada pengikut Isa ini daripada orang yang menolak Isa sampai hari kiamat itu semuanya bang, mau ekonomi, politik, sosial, budaya, pengetahuan, IQ termasuk bang. Makanya rugi bang, jadi pengikut Al-Masih Putra Maryam menjadi pengikut Muhammad rugi. Nah, jadi gini bang, ini saya ada pribadi ke abang lah, gini bang. Boleh. Saya nanya nih bang, jadi pertanyaan saya ke abang, jadi Tuhan abang atau ilah atau sembahan abang ini yang mana? Apa? Tuhan beda-beda bang, itu di Quran. Ya. Tuhan saya banyak. Oke. Ya, Rabb saya, Tuhan saya dalam Al-Quran berapa Tuhan banyak. Oh iya betul. Rabb saya, Tuhan Berarti bisa saya jadi banyak orang kita, dalam ya? Al-Quran. Iya banyak. Kalau dibedah ayat-ayat Qurannya Tuhan saya banyak menurut Al-Quran. Oke, saya jawab. Siapa aja? Tanya dong. Bukan itu bang, bukan itu, bukan siapa Oh, aja. bukan. Siapa? Nah, teman-teman di bawah mau lihat, mau dengar, teman-teman di bawah mau dengar. Iya kan, terus salah. Jadi yang mau saya tanya dulu kan, siapa Ya. sembahan abang? Maksud saya itu yang menciptakan langit dan bumi menurut abang sembahan yang abang. Kalau sembah. sang sumber, bang, kalau sang sumber menurut Quran sebutannya Allah, itu sebutannya bang, bukan proper name, bukan. Ya betul. Karena Al-Quran dijadikan bahasa Arab, sebutannya Allah. Kalau dijadikan bahasa Sanskerta, ditakdirkan bahasa Sanskerta, Sang Yang Widi bang. Biasa. Iya dong, iya. Jadi sang sumber itu Allah. Itu sebutannya bukan proper name. Ya. Merujuk kepada Sang Maha Pencipta, sang sumber. Oh, ada lagi. Abang nggak nanya siapa Tuhan saya? Nah, jadi yang ini bang, yang 18 sang sumber, jadi Ya. Yesua itu bang, Yesua Masia itu sang sumber atau tidak bang? Menurut abang? Kalau bukan. Kalau di Quran itu dikatakan dia kalimati minhu bang. Dia itu firman Allah, min ruhina, roh dari kami, yang dijadikan bernama Al-Masih. Berarti firman Allah yang jadi manusia. Jadi dia itu firman Allah. Ibaratnya gini bang, kalau di Islam ya, di pengikut Muhammad, firman Allah itu jadi Quran bang, bukan jadi Nabi Muhammad. Nah, kalau di abang itu dalam Al-Quran ya, ini diksi Al-Quran, firman Allah itu jadi manusia. Ya, betul. Jadi saya sebagai seorang pengikut Muhammad tunduk patuh mutlak sama firman Allah, sama Quran ini saya tunduk patuh mutlak bang. Makanya saya menuhankan Al-Masih Putra Maryam. Kalau saya tunduk patuh mutlak menuhankan firman Allah ini, kan definisi menuhankan begitu dalam Al-Quran. Ibaratnya saya tunduk patuh mutlak kepada Al-Quran sebagai firman Allah, ibaratnya saya tunduk patuh mutlak kepada Al-Masih Putra Maryam. Karena derajatnya sama bang. Dia pencipta atau enggak bang? Menurut abang? Di Quran ini- pencipta. Oh, yang ini yang Iya. firman Allah ini. Isa pencipta. Iya pencipta. Ada ayatnya bang. Mau saya bacakan? Iya bang. Yang tahu juga. Mau saya bacakan? Wah, saya bacakan. Oke, saya bacakan. Makanya dari tadi teman-teman, Ibu Gaisa nih nggak ngasih kesempatan saya menjelaskan. Allah menciptakan, Al-Masih Putra Maryam menciptakan. Punya kuasa itu dia. Allah hakim yang adil, Al-Masih Putra Maryam hakim yang adil. Allah yang menghidupkan, Al-Masih Putra Maryam yang menghidupkan. Ya, ayatnya apa? Al-Masih Putra Maryam menciptakan begini di Quran. Di surat Ali Imran ayat 49. Ya, langsung saya to the point ya, karena ayatnya panjang. Anni akhluqu lakum. Anni akhluqu lakum minatin. Ya. Kaha aiti toir. Ya, jadi di situ dikatakan sesungguhnya aku menciptakan bagi kamu. Ya, sesungguhnya aku, dia ngomong, sesungguhnya aku menciptakan bagi kamu. Apa yang diciptakannya? Dari tanah berbentuk burung. Maka aku tiupkan di dalamnya, maka dia jadi burung yang hidup dengan izin Allah. Oh. Iya, Allah menciptakan, Al-Masih menciptakan. Dia punya kuasa itu bang. Tapi Jadi dia pencipta. Tapi kenapa bang para ahli istilahnya para contoh kiai haji seperti yang sudah saya lihat lah bang, yang saya jumpa, yang ada yang sekolah katanya di Kairo Mesir, ada yang ya itulah bang, yang sekolah seperti
penjelasan dari Somat, dia somat lah, bilang aja lah somat ya somat. Iya. Ya. Nah, jadi kenapa mereka ya istilah ini kan kita diskusi loh. Kenapa mereka kenapa mereka justru sudah semakin tahu dia, semakin mempelajari Al-Quran dan hadis yang lain-lain, kan? Kenapa justru dia tidak percaya, tidak mengakui itu gitu bang? Apakah dia dipengaruhi oleh paham lain atau apakah memang ada tertulis di Al-Quran bahwasanya memang Isa Ibnu Maryam itu bukan memang Allah atau digantung di kayu salib kan begitu kan? Iya, orang lain karena diserupakan orang lain, Yuda segala macam kan gitu bang. Nah itu aja bang yang karena di semua komal kan semua komal diskusi yang di TikTok nih sudah saya lihat ratusan yang saya ikuti juga. Ya pembahasan cuma itu aja sih bang. Pembahasannya kenapa sih Isa Ibnu Maryam padahal dia wajian di dunia wal akhirati kan itu bang. Oh iya pasti. Itu nanti nubuatnya terjadi bang. Pasti tunduklah semua. Terkenal di dunia akhirat itu pasti. Iya. Kalau dia turun semua mata memandang bang. Iya. Pakai internet. Iya dong bang. Ibaratnya kan beritanya tentang dia semua itu nanti teman-teman. Iya. Karena dia apa juga bang? Karena di Wahyu kan ada kan bersifat perumpamaan kan setiap mata melihat memandang kepada dia yang tertikam kan itu bang. Oke, jadi gini, mau saya jawab ya bang orang awam. Siap bang. Oke, jadi gini teman-temannya. Sebenarnya bukan ustadz-ustadz itu kayak somat itu menipu, bukan teman-teman. Mereka itu tidak maksud ingin menipu. Mereka itu dapat pemahaman itu seperti dari mana? Ya dari orang-orang sebelumnya. Ya, nanti orang-orang sebelumnya dari mana? Ya orang-orang sebelumnya lagi. Ya, jadi turun temurun kitab-kitab karangan ulama itu diajarkan. Ya, itulah namanya doktrin. Kebohongan yang berulang-ulang, bukan maksudnya mereka membohongi ya, tidak ya. Saya katakan ketidakbenaran aja ya. Ketidakbenaran yang dilakukan berulang-ulang, turun temurun, diucapkan terus-menerus. Jadi doktrin suatu pembenaran di dalam otak itu direkam jadi pembenaran. Orang tua aja saya aja susah, saya mengatakan Al-Masih Putra Maryam digantung di kayu salib. Susah orang tua saya menerima gimana? Ya kan? Karena doktrin bang. Artinya bang, memang itu harus terjadi dulu begitu loh. Ya, karena apa? Banyak kitab-kitab, ya, tulisan-tulisan ulama menjadi rujukan mereka. Ini sulitnya Al-Quran nyuruh. Ya, selalu merujuk kepada kitab sebelumnya dan percaya kepada kitab sebelumnya, bukan percaya sama kitab sesudah Quran. Jadi rusaknya pengikut Muhammad itu bang orang awam saat ini mereka percaya kepada kitab setelah Quran, bukan percaya kepada kitab sesudah Quran. Dan kitab-kitab itu bang memang dijadikan pembelajaran bagi mereka supaya apa? Supaya ada kurikulum pesantren bang. Ada fulus bang, ada fulus. Kalau tidak ada kurikulum pesantren, di mana fulusnya bang? Ini bang, ujung-ujungnya ini. Ya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Mau buat pesantren, ya kan? Kalau nggak ada kurikulumnya, bagaimana? Apa yang mau dipelajari? Makanya ada fikih. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Ya. Keluar pakai kaki kanan. Macam-macam tuh bang. Itu nggak ada di Quran. Allah nggak ngatur kita pakai masuk kamar mandi pakai apa bang? Kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu bang? Iya. Mau kaki kiri kayak mau kaki kanan. Gitu bang orang awam. Sebenarnya seperti itu doktrin ya. Bukan berarti mereka membodohi orang-orang Islam selama ini, bukan. Karena itu kurikulum ya yang sudah beratusan tahun teman-teman ya. Nah, kalau nggak gitu nggak laku pesantren, nggak ada kurikulumnya. Halo bang. Ya silakan bang, ada lagi? Ada bang. Jadi gini bang. Ya. Mungkin abang ingat tuh kalau nggak semalam atau 2 hari yang lewat kan ada tuh teman saya yang namanya bingung umat siapa kan tuh bang. Oh iya tahu saya. Dia itu teman saya itu bang. Teman saya sering ke Seedis kan? Seedis ala Amerika. Iya. Nah, itu kan teman saya tuh bang. Satu kampung kami, satu tempat tinggal kami kan. Di mana? Pekanbaru bang. Pekanbaru. Iya. Jadi gini bang.
itu kan saya kan udah diskusi juga. Kalau dia kan sebenarnya kan dia kan pahamnya dia bang, dia berbeda dengan umat muslim biasa karena mereka itu kan mereka sebagai saksi, mereka berdasarkan ini bang, berdasarkan seperti syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya bersaksi kan, itu artinya padahal nggak ada menyaksikan kan. iya itu, jadi mereka itu kan, jadi kan saya kan udah diskusi juga sama bang apa itu, bang bingung umat siapa itu kan, saya kan diskusi itu hampir tiap hari sama dia kan, cuman kan tidak ada tegak tengku, artinya diskusinya diskusi ringan gitu kan, tidak ada tendensi keributan kan gitu bang. Benar. Jadi yang saya pikir sih gini bang, saya pikir dia paham dia hampir sama dengan abang gitu bang. Artinya tidak pada arus mainstream, arus kemarin dia saya kok yang masih paham tentang penyaliban bang, paham dia jadinya bang. Iya. Paham. Ya bahwa harus beriman kepada kitab sebelumnya, namanya iman ya bukan iman buta, ya baca tahu isinya. Iya, kalau dia bang itu dia percaya seperti abang bilang itu, dia percaya, dan juga maaf nih bang ya, saya bukan membawa dia ke sini, cuma gini bang, selama saya diskusi sama dia itu bang, mereka itu tidak percaya lagi namanya maaf nih bang ya, saya minta maaf juga bang, mereka tidak percaya lagi namanya hadis, tafsir para ulama, fikih dan segala macam. Kenapa? Karena berpatokan pada yang ini bang, kalau tidak salah surat Yunus itu kan bahasanya kan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. An-Nahl itu bang ya, itu kan menjelaskan segala sesuatu, bahwa tidak namanya menjelaskan segala sesuatu itu kan tidak boleh ada lagi tafsir atau dugaan yang lain, argumen lain. Dan juga ketika kita ragu kan ada ayat juga tuh, ketika kamu berada dalam keraguan maka bertanyalah kepada kitab sebelumnya. Yaitu orang yang telah membaca kitab sebelumnya. Ya, orang yang telah membaca kitab sebelumnya. Betul. Jadi ya itu bang, kalau itu senada bang, bentar bang, itu senada dengan Al-Quran datang kepada Muhammad itu membenarkan bang 10 ayat lebih itu. Senada dia, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Namanya membenarkan kitab sebelumnya benar atau salah bang? Yang benar, yang mana bang? Yang gini kan ayat Quran itu senada begini bang. Kenapa? Kan dikatakan di Quran itu, jika kamu ragu Muhammad terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelumnya. Itu ayatnya. Itu senada dengan ayat Quran yang lain. Al-Quran datang itu membenarkan kitab sebelumnya. Yang namanya membenarkan, Al-Quran datang membenarkan kitab sebelumnya, berarti kitab sebelumnya itu benar atau salah? Benar, bukan salah. Apalagi dituduh dipalsu-palsukan, nggak ada itu karangan ulama, dongeng ulama. Iya. Lanjut bang. Ya itulah makanya kan, kenapa saya kan udah tukar pikiran sama mereka kan, saya seakan-akan senada dengan ajaran abang gitu, sama juga dengan kata di bang, saya bukan bawa orang seperti Saiful Karim kan gitu bang. Saiful Karim iya, kan saya akan baca Injil katanya, bukan main dari Saiful Karim. Iya, jadi pun saya kan terus bang ngikuti kumalia yang live itu bang, yang ada diskusi dia kan, jadi dia tuh semacam sholat abang ya, semacam sholat. Dia sholat tapi sesuai dengan kata dia sih bang, ditunjukkan di ayat saya lupa. Yang sholat ini bukan 5 waktu bang, 3 waktu bang, di yang sesuai yang dia ditanya kan. Kalau bisa sholat itu ya tiap napas. Gitu ya. Itu. Jadi gini bang, di Quran itu sholat itu ada 2. Ada solu, artinya sholat itu ingat bang sebenarnya. Itu. Kalau bisa ya setiap saat bang, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Benar kata saya Edis itu. Kalau gini bang, kalau kita nggak ingat ada Sang Maha Pencipta, nggak ingat Allah, pasti kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah kan bang? Iya betul. Ya kan? Mau mencuri ingat Allah nggak jadi, kan begitu. Mau berzina ingat Allah nggak jadi, begitu bang. Iya. Kalau bisa setiap tarikan napas bang, gitu. Nah yang kedua ada yang ritual bang, yang rukuk dulu baru sujud, ada. Iya. Jadi sholat itu ada 2 bang, satu yang lidzikri untuk mengingat Allah, satu lagi yang ritual itu. Semuanya itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yang saya bilang tadi.
Jadi nggak ada pahala orang melakukan sholat itu, nggak ada pahala loh bang. Jadi sholat itu bagian dari kayak pertahanan bang, kayak pertahanan tubuh lah, ibaratnya begitu. Mencegah dari penyakit gitu loh bang, kayak pertahanan tubuh. Belum ada tindakan, belum ada perbuatan. Ya, yang dalam Al-Quran yang dapat pahala itu jika sudah melakukan tindakan, perbuatan. Begitu bang. Amilah sholihan, berbuat baik. Berarti setiap yang kita lakukan perbuatan baik sudah termasuk sholat ya bang? Enggak, beda bang. Jadi gini bang, gini, maksudnya gini ya, maksudnya gini. Kalau sebenarnya kan abang udah sholat juga, yakin saya abang udah sholat, ya. Ada nggak abang terbersit gitu kan? Oh, kalau ada melakukan kesalahan, ada sesuatu yang, oh ini salah nih, ini benar nih, itu kan atas dasar ingat sama Allah bang. Sebenarnya. Iya, hati nurani lah tuh bang. Betul, cuma kita nggak sadar. Kalau bisa itu terus, mau buang sampah sembarangan, ingat Allah. Karena gitu loh bang, ya kan? Itu kayak CCTV lah, CCTV-nya manusia. Ya, akibat kita sholat mengingat Allah, akhirnya ke perbuatan gitu loh teman-teman. Ya, akhirnya ke perbuatan. Begitu bang orang awam. Nah, yang mendapatkan imbalan itu apa ya? Perbuatan kita itu, gitu loh. Begitu bang orang awam. Ada lagi nih? Iya, siap bang. Udah itu aja bang, karena gini bang, saya kalau yang komal-komal seperti ini kan mendidik bang, karena kayak seperti tadi bang, saya kan ikut komalnya ya biasalah muslim kenal kan. Jadi kadrun ya, ada bahasa-bahasa bang. Iya, jadi kadrun tuh jadi mulai dari saya sudah 2 minggu ini kan ikuti mereka bang, saya ikuti masuk ke komal mereka. Jadi ada bahasa-bahasa udah macam seperti apa bang, sebuah kebun binatang. Ketika dia bertanya, saya jawab, di mute, ditendang. Kan dia bingung saya bang, apa gunanya diskusi kan itu bang. Jadi biarin aja orang-orang kayak gitu tuh. Iya, karena gini bang, karena kita kan bang kan, karena ada, kalau di komal itu kan ada tulisannya bang, yang konten ini, yang ini nih, ya ada tergugah lah sedikit bang. Jadi begitu saya sudah diskusi sama mereka, tidak ada guna. Mereka bertanya, saya jawab. Ketika saya jawab, di mute, apalagi Zumba bang, Zumba itu 2 kali saya. Nama Oten ya kan, hostnya itu Oten, orang awal Oten. Wah, udah bang orang awam. Iya siapa ya? Ini ada yang lain dari pasiennya. Oke, Ibu Santi Soid ini ya Bu Santi ya, muter-muter ya Bu Santi. Nanti nanya lagi Bu Santi. Bang Omar Muslim. Pengikut Nabi Muhammad. Iya, asli. Bang, abang percaya nggak Quran abang itu menjelaskan tiap sesuatu? Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Di mana bang ayatnya menyempurnakan bang? Jadi kalau tidak ada kitab terdahulu, maka di Al-Quran ada. Kalau sudah ada di kitab terdahulu, maka tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, begitu. Ya kalau sudah ada, tidak, misalnya tentang Isa, misalnya penyaliban, itu kan ada dalam kitab terdahulu. Dan gini aja deh saya tanya abang deh, abang sunat nggak? Sunat khitan nggak bang? khitan karena ikut mila Ibrahim. Oke, sebentar. Apa fungsi khitan dalam Quran? Coba sebutkan. Fungsi khitan itu sebagai pertama ikut mila Ibrahim ya, itu satu. Oke, sebentar. Abang tuduh mila Ibrahim itu khitan, betul? Ya. Salah. Oke, mila Ibrahim dalam Al-Quran adalah khitan, betul? Salah satunya mana itu ayatnya bang? Oke, salah satunya mana ayatnya bang? Kan Al-Quran Abang pakai dalil Quran bang. Penjelasan kita kembali. Abang pakai dalil Quran. Abang pakai dalil Quran bang. Apakah Al-Quran tidak sanggup menjelaskan tentang khitan bang? Bukan bang. Kita terdahulu tidak perlu dicari Kata kan lagi. mila Ibrahim. Iya. Ya. Kalau sudah dijelaskan itu apa bertele-tele diulang lagi gitu. Maksud saya begini bang, abang bilang mila Ibrahim dalam Al-Quran itu ada nggak mila Ibrahim dalam kitab mereka? Kata milah. Kitab siapa? Al-Quran. Kitab sebelumnya. Bukankah Ishak, Yakub itu? Nah, dulu saya tanya yang di bawah. Kata milah ya bang, bukan kata Ibrahim ya. Ada nggak kata milah dalam kitab sebelumnya coba?
teman-teman. Ada nggak kata mila? Jujur nih teman-teman nih. Tidak ada bang, itu jawab tuh Bang Raja, tidak ada. Bang Jos, nggak ada. Kata mila satu-satunya ada dalam Quran. Ya udah, mana ayatnya mila Ibrahim itu khitan? Silakan. Makanya pakai Quranmu. Mila itu bahasa Arab. Sedangkan kita terdahulu tidak menggunakan bahasa Arab, beda lah. Kalau kita dulu pakai bahasa Arab ya sama persis mila, karena ini mila bahasa Arab. Kalau Taurat bahasa Arab dia tetap mila karena Taurat bukan bahasa Arab, Injil bukan bahasa Arab, nggak ketemu sampai kiamat mila itu. Yang cerdas aja lah. Ya udah, mana mila Ibrahim itu sunnah bang kita. Salah satunya mila Ibrahim itu bersunat agama. Ya mana ayatnya? Ya. Mana ayatnya mana? Nah, saya nggak apa, saya harus cari dari. Ya udah, saya kasih 2 ayat di Quran. Nah. Wa kunu wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di Al-Baqarah tuh ayat 135. Ada di surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Karena sunatnya. Mila itu apa? Mila itu apa? Ngerti nggak? Ya, mana sunatnya? Coba artikan dulu itu. Itu artinya sunat. Itu arti mila itu sunat. Ini orang paham-paham. Nah, jadi apa? Mila itu apa? Ketemu lah. Makanya Anda bisa baca Quran, tapi nggak memahami arti mila itu apa. Berarti ya udah, kamu artikan mila itu apa coba? Milah ini yang dibawa Ibrahim, ajaran Ibrahim. Apa yang Tuhan dibawa ajarannya apa? Tuhan yang mentauhidkan Allah, tidak 2 atau 3, itu ajaran pertama. Tuhan yang esa, itu ajaran pertama. Sunnah itu bagian dari milahnya. Berarti nggak cukup Quran yang menjelaskan tiap sesuatu. Saya udah baca ayatnya aja, kamu nggak paham. Ya, gantian dulu, gantian. Takut kan? Gantian. Mila Ibrahim, saya aja udah baca ayatnya. Kamu tetap nggak paham-paham juga. Saya bilang 2 ayat di Quran, saya bacakan di depan kamu nggak paham-paham juga. Mila Ibrahim itu cuma 1 ajarannya. Apa itu? Wa ma kana minal musyrikin, cukup. Nah, itu ajarannya. Tidak Bukan khitan. Bukan khitan bang, gimana? Kita termasuk. Bang, sobatannya. Wajib itu khitan Ibrahim dan keturunan-keturunannya dan orang ya udah, berarti ada ayat Quran begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khitan. Ada tidak ayatnya di Quran begitu? Ya tidak ada. Ya tidak ada, memang berarti tidak wajib. Berat saudara ini. Mila Ibrahim itu wa ma kana minal musyrikin. Atau gini aja, coba jelaskan perjalanan Ibrahim dalam Quran itu seperti apa coba? Itulah milahnya. Coba jelaskan ke saya. Pertama dia mencari Tuhan, ya kan? Nah, mencari Tuhan yang benar. Nah, awalnya dilihat matahari, oh inilah Tuhan katanya. Tapi ketika matahari terbenam, oh ini bukan Tuhan. Berarti dia kritis. Oke, berarti dia kritis, betul. Terus apa? Nah, lihat bulan, oh inilah Tuhan. Ya sudah. Dia kritis, udah kita simpulkan. Berarti dia kritis memandang suatu hal itu, dia kritis pakai akalnya, betul. Ya benar. Apalagi? Dan akhirnya dia menemukan Tuhannya, bahwa dia beriman Allah yang benar, yang esa. Makanya mila Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, itu ayatnya kamu nggak percaya. Bukan khitan. Itu benar. Itu gasi, iman. Bukan musyrik. Tidak salah, saya tidak baca itu. Ya memang itu mila Ibrahim, bukan khitan. Termasuk Ibrahim tak sunat. Ibrahim sunat ya? Ya, di mana diceritakan di Quran dia sunat? Sunat itu nggak penting menurut Quran, nggak penting. Bagaimana itu? Hanya sunat hati, menurut Quran, Bang. Ya Allah, Tuhan karenanya bersunat gimana? Nggak penting ya? Apakah Tuhan melakukan hal yang nggak penting menurut Anda? Ya berarti kita begini, berarti kita itu sebentar. Itu kan penting, sebentar, kan? Berarti gini bang, maksud saya itu begini loh.
Gini loh maksud saya, khitan itu tidak membawa kita ke surga atau neraka, maksud saya. Tidak pentingnya itu di situ. Ya susah banget ya orang terus. Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus-polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada. Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit? Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya, untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah, lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia. Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim, sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari.
Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma setelah pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterranean Timur sekitar tahun 52 Masehi, yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Thallus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Thallus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Thallus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Thallus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah, dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat.
Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia, "Aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan, biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya." Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau.
Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga raja bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia, dia mengizinkan mereka untuk merasakan dia dan untuk mencium dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu. Dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah, dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu." Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah Kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah. Dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian, dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan,
dan Dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran. Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan. Mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martyr tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus. Selanjutnya, Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi, benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya,
Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian. Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi. Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita. Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi dia untuk menderita di tiang. Justin Martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem, dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Ishar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi 35 stadia jauhnya dari Yerusalem, di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Quirinius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan dia, menyangkal dia. Dan setelah itu, ketika dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia, mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin Martir dalam dialog dengan Tripo sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya, dan mereka yang menyalibkan dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat setidaknya setelah dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri dia pada malam hari dari kubur, di mana dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan
bahwa Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan Dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah mulut mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes.
saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen, yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus,
apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan? Dan Yesus katanya menjawab, Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan. Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit? Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, kamu membuatku bermimpi. Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami hetairis atau asokiator karena
kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya, seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu. Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang.
selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, "Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya." Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini, "Kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan." Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini, dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, "Dari mana datangnya unta itu?" Dan mereka bilang, "Itu dari Tuhan." Lalu kita bertanya, "Apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini?" Dan mereka berkata, "Tidak." "Lalu bagaimana?" kata kita, "Itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa Nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu.
Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai, ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan, dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah, katanya, berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat, dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.